Selamat pagi Pak Kades, salam sehat. Ya, selamat pagi Ibu Femi, salam sehat untuk kita semua. Baik, Pak Kades ini Proficiat dan selamat ya. Desa Umauta ini masuk dalam 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Terima kasih banyak untuk ucapannya. Baik, Pak Kades ini dalam 50 besar terbaik ini apakah juga nanti akan ada pemilihan di tahap selanjutnya ataukah memang berhenti sampai di 50 besar saja nih Pak Kades? Sampai dengan sekarang hanya sampai dengan 50 besar karena sudah dari Desa Wisata Umauta sudah masuk juara 2 Oke. Desa Wisata Berkembang. Baik, jadi memang ini menjadi sebuah prestasi lagi nih Pak Kades ya. Desa Umauta menjadi juara 2 dalam desa berkembang ya, kategori desa berkembang nih Pak Kades dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oke, nah ini bisa diinformasikan kepada pendengar apa keunikan dan keunggulan dari Desa Umauta ini sendiri dan apa yang ditampilkan nih Pak Kades sehingga menjadi juara 2 dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Untuk itu pastinya kembali kita bisa juara karena budaya yang kita miliki. Proses menenun dari awal pemindahan biji kapas sampai pembuatan benang, proses pembuatan tenun ikat secara alami. Ada juga hal lain, proses masakan secara tradisional. Salah satu contohnya seperti kita membuat santan tapi kerok kelapanya tuh masih pakai apa namanya yang dari kelapanya nih. Oke, menggunakan kukur gitu ya, secara manual, Ya, tradisional. masih sangat tradisional. Nah, itu sebagai nilai jual untuk kita jual kepada wisatawan. Selama ini ternyata dari tim juri datang kita juga mendapat nilai plus dari apa yang kita miliki, dan ini saya berterima kasih pertama kepada leluhur karena sudah ajarkan nilai-nilai budaya yang sangat mahal. Oke, jadi yang ditawarkan atau dipamerkan kepada tim penilai dari Anugerah Desa Wisata Indonesia ini adalah kuliner ya, makanan khas, pembuatan santan dari Desa Umauta dan juga tenunnya ini Pak Kades, seperti itu ya? Tenun dan juga ada kriya itu adalah souvenir. Serta ada tarian dengan maknanya masing-masing. Oke, ini kapan nih Pak Kades penilaian yang dilakukan oleh tim ke Desa Umauta? Penilaiannya dilakukan kira-kira 1 bulan lalu. Itu tim jurinya ada sebanyak 2 orang. Dan kami berterima kasih juga karena ada perhatian dari Gubernur melalui Dinas Pariwisata Provinsi. Ada salah satu kabit mewakili. Dari kabupaten ada pewakil bupati turut serta. Waktu itu Pak Bupati tidak sempat hadir karena kebetulan di waktu yang sama Pak Gubernur juga hadir. Dinas Pariwisata Kabupaten, Kecamatan Bola, pihak pemerintah desa dan khususnya untuk masyarakat Desa Wisata Umauta yang sangat antusias untuk menyambut para tamu. Dan juga ada tim kreatif dari Kementerian Pariwisata. Oke. Nah ini pada 30 Oktober kemarin nih Pak Kades ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Baparekraf ini menggelar pameran 50 besar desa wisata Anugerah Desa Wisata 2022 menuju malam puncaknya. Apakah Desa Umauta juga mengikuti pameran tersebut? Dan kalau mengikuti apa yang dipamerkan saat itu Pak Kades? Dari Desa Wisata Umauta kita kirimkan salah satu ketopok darwisnya, ada stand di sana kita. Di dalam standnya tuh ada salah satunya ada tas dengan motif sarung, ada sarung-sarung dan ragi yang dibuatnya melalui memakai warna alam. Sama ada beberapa lagi yang itu memang ketopok darwisnya ahlinya di situ. Jadi dia sudah atur sebagaimana caranya dia biasa kalau buat stand. Baik. Nah kemudian dari kriya-kriya yang dibuat oleh masyarakat Desa Umauta ini seperti apa cara pemasarannya? Kemudian bagaimana respon pasar sendiri terhadap kriya-kriya ini Pak Kades?
selama ini kita ada sempat untuk mencoba online, jual online, tetapi masih belum antusias. Lebih banyak pembelinya itu dari wisatawan asing yang datang ke desa langsung. Dan itu mereka punya bantuan dari mereka tuh sudah membantu masyarakat di desa sampai ada anaknya sudah sekolah, sudah kuliah, sudah selesai dari hasil mereka tenun. Oke. Jadi wastra NTT dan juga kriya yang dihasilkan yang menjadi produk andalan dari Desa Umauta ini masih dipasarkan secara offline ya, secara manual ya Pak Kades. Sementara kami masih berpikir untuk kita buat online di toko-toko online yang sudah besar lah sekarang seperti Tokopedia, Shopee, tapi itu masih mimpi kita. Nanti dalam proses kedepannya kita akan kerjasama dengan BUMDes. Baik, jadi memang ini ada rencana ke depan yang mimpi besar untuk produk-produk ini masuk dalam marketplace seperti itu ya Pak Kades ya? Iya. Oke. Pasti. Nah kemudian bagaimana nih dukungan pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena ini membanggakan bukan cuma Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, tapi juga NTT ya, karena masuk menjadi juara 2 nih untuk desa berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Pastinya kita juga akan menyiapkan anggaran dari pihak pemerintah desa dan dari pihak Kementerian Desa sudah mengeluarkan prioritas penggunaan dana untuk tahun 2023, yaitu terkait dengan sektor pariwisata. Kami harus lebih fokus di situ. Jadi saya sudah memikirkan ada beberapa hal yang kita masukkan, seperti nanti kita ada satu gerbang itu nanti dibuat dari kayu yang bagus biar tahan lama, karena kita desa wisata berbasis budaya. Jadi bagaimana caranya budaya tetap kami jaga, kita sandingkan dengan modern. Ada kita buat nanti gerbangnya, ada juga di belakang ada salah satu rumah adat. Itu nanti kita mau buat dapur, tapi dapurnya tradisional. Sama jelasnya kami akan tambahkan WC, memperbaiki WC, karena itu salah satu penilaian dari wisatawan dan juga kalau memang ada dari tim dari kementerian. Dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten sudah sangat membantu. Kemarin ada kegiatan juga terkait dengan pemasaran desa wisata melalui video-video, dan salah satu narasumbernya dari Jakarta. Itu bagus sekali. Saya sudah kirimkan 2 anggota Pokdaris untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tinggal nanti kita kumpul lagi biar dia bisa membagi ilmu kepada masyarakat di desa. Jadi masyarakat di Desa Umauta ini ya, untuk para penenun, kemudian para pembuat kriya ini memang dikelompokkan atau di bawah bimbingan Pokdarwis dari Desa Umauta ini sendiri nih Pak Kades? Di bawah pimpinan Pokdarwis, dan Kota Pokdarwisnya sendiri sangat-sangat antusias untuk mengajak masyarakat biar dia punya mimpi besar untuk membuat nama Umauta itu menjadi terkenal di mancanegara. Nah kemudian dari Kemenparekraf sendiri seperti apa bentuk supportnya nih Pak Kades? Dari Kemenparekraf dengan dari PT Astra kemarin ada memberikan bantuan juga untuk di Desa Wisata Umauta. Salah satu contohnya ada laptop dikasih 2, handphone Android ada 1, ada juga WC dibantu, WC yang bisa dibawa kemana-mana. Terus ada tempat sampah, dan masih banyak lagi sebenarnya kita bisa ambil. Karena kemarin kita sudah juara 2, kita ada peluang untuk minta bantuan yang lebih besar lagi. Jadi setidaknya teman-teman dari Desa Umauta ini terus memperbaharui diri, meningkatkan hasil produksinya, tapi dengan tetap mengedepankan unsur budaya nih Pak Kades ya, karena ini adalah desa yang berbasis budaya juga. Siap. Nah yang terakhirnya harapannya ataupun juga rencana-rencana kedepannya seperti apa Pak Kades? Kalau harapan besar dari saya, Desa Wisata Umauta sudah masuk 2 besar. Kemarin sempat diwawancara juga, saya bilang saya punya mimpi untuk bahwa desa wisata ini menjadi 5 besar. Ternyata jadi. Kita masuk 2 besar. 3 besar kita juara 2.
Siapnya mimpi kita saja nomor 1 nantinya. Oke, Dan amin kita ya. tunduk mantan negara. Oke, baik. Terima kasih Pak Kades untuk informasinya pagi hari ini. Sukses terus dan semoga mimpi besarnya cepat terrealisasi ya. Dan yang pastinya ini berpengaruh pada kehidupan taraf perekonomian masyarakat. Selamat pagi Pak Kades, salam sehat selalu. Sehat selalu. Pro 1, kanal inspirasi.